Halo guys, apa kabar? Hari ini kita boleh ketemu lagi di ibadah Madya TN. Kayaknya Lost of Eric sudah nggak lama, sudah lama banget kok nggak lama banget gitu ya. Nggak temu teman-teman semua yang ada di rumah tentunya. Hari ini kita boleh bersyukur sekali lagi karena sungguh besar anugerah Tuhan buat Lost of Eric, buat teman-teman juga semua yang ada di rumah. Kita mau mengucap syukur bersama karena anugerah Tuhan yang sudah boleh kita rasakan selama pandemi dan kita boleh memasuki tahun 2021 ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh kembali datang beribadah. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga akan belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami, agar kami boleh memiliki hati yang mau dibentuk menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, teman-teman di rumah, tidak terasa hari ini kita boleh, sebentar lagi kita boleh memasuki bulan Februari. Nggak terasa ya 1 bulan boleh berlalu. Pada kesempatan hari ini, Lost of Eric mengajak setiap kita semua untuk kita boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita boleh mengaku setiap dosa dan kesalahan yang mungkin masih kita jalani, masih kita sering kali kita lakukan. Lost of Eric mengajak setiap kita boleh berdoa secara pribadi 1-2 menit ke depan. Untuk kita boleh mengaku setiap segala dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran yang sudah kita lakukan.
Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami. Engkau tahu setiap apa yang boleh kami naikkan, kami panjatkan doa-doa kami ini Tuhan. Kami percaya, kami memiliki Tuhan yang sungguh Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Tuhan. Kami mau menyerahkan segala dosa, segala kesalahan, segala pelanggaran ini Tuhan ke hadapan-Mu. Supaya kami Engkau layakkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita syukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman semua yang ada di rumah. Kita percaya bahwa kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan masih boleh kita rasakan hari demi hari. Mari kita naikkan bersama. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau setia Tuhan, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata Kau Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi kita katakan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, semua. Walau badai menghadang dan bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata Kau Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Puji nama Tuhan. Hari ini masih di episode doa Bapa Kami, ya, the prayer. Wah, masih ingat kan? Masih ingat tentunya dong. Nah, hari ini masih di serial the prayer. Kita mau sama-sama melanjutkan, ya. Kita mau sama-sama melanjutkan dari kitab Matius. Tapi sebelumnya kita mau pujikan lagu ini sebagai pengingat kita untuk kita boleh belajar doa Bapa Kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan, hari ini kami mau belajar sekali lagi kebenaran firman-Mu melalui doa Bapa kami, Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti, agar kami boleh memahami, Tuhan, setiap apa yang kami akan pelajari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita masih di serial The Prayer. Wah, di serial ini gitu ya, kita mau belajar tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, di minggu-minggu yang lalu kita sudah mulai, yaitu apa? Doa Bapa kami, betul. Seperti yang tadi kita sudah nyanyikan sama-sama ya, doa Bapa kami. Nah, kita sekarang mau membahas tentang bagian di mana yang berhubungan dengan hidup kita ini hari ini ya, dengan hidup kita. Nah, di minggu yang lalu kita belajar tentang kebutuhan pokok jasmani kita, ya, kebutuhan pokok jasmani yang kita bergantung pada Allah, di mana Allah yang menyediakan makanan kita setiap hari. Nah, hari ini kelanjutannya. Kita buka yuk Alkitab kita sama-sama di Matius 6. Nah, Matius 6 ayat yang ke-12. Kalau minggu lalu kita belajar ayat yang ke-11, Loh Frik ulangi sekali lagi ya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, Loh Sonora minggu lalu sudah menceritakan ya, sudah menjelaskan dengan begitu jelas juga. Nah, hari ini Loh Ferik akan melanjutkan di ayat yang ke-12. Nah, di ayat yang ke-12 ini ada dua permintaan gitu ya. Apa aja kita baca sama-sama ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, pengampunan gitu ya, pengampunan kalau kita minta mohon ampun sama Tuhan ya, pengampunan ini sebenarnya kita butuhkan itu bukan 1-2 hari, tapi every day, setiap hari kita itu membutuhkan pengampunan, membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Karena apa? Supaya kita itu dilepaskan dari si jahat, dari si iblis. Ya, nah, pengampunan ini, kebutuhan pengampunan ini merupakan suatu kebutuhan setiap hari sebenarnya sebagai kita orang percaya tentunya. Nah, di masa-masa kini ini kita sangat butuh pengampunan. Kenapa? Karena apa? Karena seperti yang dicatat di dalam Matius 6 ayat 12 ini, dikatakan bahwa tadi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita sebagai orang percaya,
kita itu tidak lepas dari namanya dosa, dari kesalahan. Ya, oleh karena itu kita sama-sama ingin melihat lebih dalam ayat ini. Apa sih ayat ini mau ngomong tentang apa sih? Mau menjelaskan tentang apa sih? Tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita semua ini orang yang berdosa, ya. Meskipun kita merasa tidak melakukan dosa, setiap kita termasuk Losoferik, kita semua ini orang berdosa. Karena natur kita sebagai manusia, yaitu kita manusia yang berdosa. Kita manusia yang tidak pernah lepas dari namanya dosa dan kesalahan. Betul lah, betul? Betul tentunya ya. Nah, ketika kita bicara tentang berdosa, di firman Tuhan di Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan sangat jelas teman-teman, bahwa menjelaskan setiap semua orang ini telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apa? Kita ini manusia sebenarnya nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena kemurahan Tuhan, ya, karena kemurahan Tuhan, kita boleh dilayakkan sama Tuhan. Loh, tapi seringkali kan kita ngomong, aku baik aja loh, so, apalagi selama pandemi di rumah loh. Aku ini nolong papa mama, ya toh. Terus aku ini sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Zoom-nya serius, nggak pakai 2 rius, serius banget, ya. Jadi apa? Kenapa kok aku ini sudah nurut diomongi ayo sama papa mama, enggak nakal gitu. Terus saya nggak pernah bunuh orang loh, waduh serem. Jadi kan nggak punya dosa. Atau nggak pernah nyuri juga loh. Nggak pernah, apalagi melakukan dosa-dosa yang benar. Nah, mari kita sama-sama lihat, apa sih sebenarnya arti dosa itu? Ya, di dalam bahasa aslinya, ya, di dalam bahasa aslinya dosa itu seperti ini, meleset dari target seperti ini nih. Ting. Nah, ini di sini nih. Anak-anak pernah main dart? Nah, ini nih. Dart itu kan main ada bola gitu ya. Kok bola? Lingkaran, ada titiknya tengahnya itu ada kecil gitu ya. Kita pakai kayak jarum gitu, kita lempar. Nah, kalau kita pas tidak meleset di tengah, wah kita poinnya tinggi. Nah begitu juga dengan dosa. Dosa itu kita tahu tujuannya seperti dart nih. Nah fokus kita ini lurus, harusnya lurus di tengah. Tapi kita itu lemparnya meleset, lurus. Nah kayak gitu. Jadi dosa itu seperti itu. Ketika kita itu meleset dari target kita. Nah itu dosa. Allah ingin kita itu boleh sempurna. Sama seperti Bapa kita sempurna, betul? Nah, oleh karena itu, Allah itu yang maha suci, maha mulia, gimana kita orang berdosa mau sama seperti Allah yang maha suci, maha mulia. Kita maha apa? Enggak ada, mungkin mahasiswa yang mungkin kuliah, tapi masih belum ada yang kuliah ya kan. Tapi kita kalau maha suci, enggak mungkin gitu ya. Maha mulia, apalagi gitu. Terus gimana? Bisa enggak sih atau enggak sih kita mencapai standar Allah itu. Seperti yang Allah inginkan sesuai targetnya itu pas. Nah bagaimana caranya? Jawabannya, enggak bisa, susah, sulit. Karena apa? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita itu tidak ada kehidupan yang suci, yang baik. Dan kita itu enggak namanya bebas dari dosa. Dan juga enggak ada namanya dosa besar ataupun kecil. Nah mungkin kalau teman-teman berpikiran sampai hari ini, oh iya, aku loh mek nyuri ngambil uangnya mama itu mek 5.000, kadang 10.000 lah, kan kecil. Aku loh enggak sampai jutaan ngambilnya. Di mata Tuhan itu dosa itu sama, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Oh jadi kalau gitu ngambil uangnya mama yang banyak sekalian ya, 10 juta gitu sekalian. Oh enggak, salah. Jangan, namanya aja dosa ya jangan dilakuin, bukan ngambil yang lebih besar guys. Ya, jadi ketika kita tahu bahwa dosa itu tidak ada dosa besar, dosa kecil di hadapan Tuhan, kita sadar bahwa semua dosa itu sama di hadapan Tuhan. Nah di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka, nah ini yang perlu diketahui teman-teman semua di rumah, maka kita menipu diri kita sendiri
dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita ini manusia berdosa dan semua orang berdosa. Jadi firman Tuhan sudah jelas ngomong, kalau kita itu tidak merasa berdosa, kita ini sudah nipu diri kita sendiri. Kita nggak menipu orang lain, tapi kita menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, sebagai orang berdosa, kita ini susah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah tadi filosofer sudah jelaskan, maha suci, maha mulia, dan maha lainnya semuanya. Tapi ada kabar baik buat setiap kita. Ya, ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Roma 6 ayat 23. Kabar baiknya apa? Dikatakan bahwa sebab upah adalah maut. Itu kabar baiknya ya. Jadi kalau kita menyimpan dosa-dosa kita, dan kita ngumpulin terus dosa kita, tujuan kita pasti neraka, pasti maut. Itu kabar baiknya. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang masih sering melakukan dosa secara sadar ataupun tidak sadar, bertobat guys, bertobat. Ya, karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, oke? Jadi kalau enggak bertobat, kabar baik ini, kabar baik. Sebab upah dosa adalah maut. Oke, nah ketika kita sudah tahu bahwa upah dosa adalah maut, nah di sini kita belajar dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwa Tuhan memberikan jaminan pengampunan dosa. Dan seberapa besar pun, seberapa serius dosa yang sudah kita perbuat dan lakukan, ya, bila kita mengaku dosa kita, akan ada pengampunan dari Allah, ya. Seperti di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia ini Tuhan Allah adalah setia dan adil. Sehingga apa? Sehingga ia akan mengampuni. Wow, keren ya. Mengampuni, menghapus segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, keren Tuhan kita ya. Ketika kita mau mengakui dosa kita, Allah yang setia dan adil ini, dia mau apa? Mau mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Inilah berita baik buat setiap kita. Allah menawarkan berita pengampunan ini buat Losoferik, buat teman-teman juga yang ada di rumah. Nah, setiap hari kita berdosa dan kita ini sangat membutuhkan pengampunan dari Allah. Dan dosa ini memang serius. Jadi jangan main-main, jangan mikir, oh enggak ada sing tahu loh. Sing tahu loh, aku mbek Tuhan. Ya Tuhan tahu. Orang lain enggak ada sing tahu. Tak simpan dalam hati, luput dari hatiku yang paling dalam. Tapi ingat, berita baiknya tadi apa? Sebab upah dosa adalah maut guys. Ya, maut. Jadi jangan main-main dengan dosa. Oleh karena itu, anugerah pengampunan Allah ini juga serius. Kalau dosa itu benar-benar serius, pengampunan Allah ini juga benar-benar serius. Jadi ketika Allah mengampuni setiap kita, jangan main-main, jangan bercanda. Dan ketika kita sudah mengalami pengampunan dari Allah, ingat guys, ya, jangan kita itu terus berulang terus lagi again and again untuk kita melakukan dosa lagi. Jangan. Lakukan perubahan. Ya. Masa sih kalau Losoferik, kalau dulu suka cerita di kelas tuh, masa sih kita ingin menyalibkan Tuhan Yesus berkali-kali. Ya. Kita ketika diampuni, dosa kita dibayar lunas, Kristus disalib. Ya, selesai, lunas, gratis. Ketika kita dosa lagi, Tuhan disalib lagi. Bayangin, kita nyalipin Tuhan berapa kali ketika kita melakukan dosa dan dosa berulang kali. Oleh karena itu, bertobat guys, bertobat. Ya, karena apa? Allah masih setia dan adil. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah kita, Allah yang setia dan adil. Ya, nah, Losoferik juga ingin mengajak kita baca sekali lagi di Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kalau sekilas kita baca ya, kita itu harus ngampuni orang lain dulu supaya Tuhan ngampuni kita. No, salah. Bukan seperti itu.
Tapi karena Allah lebih dahulu mengampuni kita, ya menebus dosa kita, respon kita sebagai orang percaya itu kita mau juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Bersalah pada kita. Nah, Lost of Eric ada satu video, kita akan nonton sama-sama. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like walking on water Oh, hey guys. and even raised people from the dead. Wahoo! One day, Jesus was talking with his disciples and teaching them when Peter asked, Jesus? "How often should I forgive someone who sins against me? 7 times?" Jesus said, "No, not 7 times, but 70 times 7. Then Jesus told a parable. He said, "The kingdom of heaven can be compared to a king who decided to get his money back that he had let his servants borrow. While the king was doing this, one of the servants who owed him $1 million was brought in. $1 million, please? The servant couldn't pay, so the king ordered that he be sold, along with his family and everything he owned, to pay the debt. Wait, please! But the servant begged the king, 'Please be patient with me, and I will pay it all.' Then his king was filled with pity for him, and he let him go and forgave his debt. But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000s. Hi? Come here, you. He grabbed him and demanded that he pay him back immediately. Oh, wait, please. His fellow servant begged for a little more time. He said, 'Be patient with me, and I will pay it.' No. But the servant wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. Then the king called in the man he had forgiven and said, 'You evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?' Then the angry king sent the man to prison to be punished until he had paid all that he owed. Jesus then said, 'That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart.'" Nah, oke guys, tadi kita sudah nonton satu video di dalam YouTube gitu ya. Itu diambil dari Matius 18 ayat 21 35 sampai 35. Itu tentang cerita tentang apa sih? Orang yang diampuni utang gitu ya, diputihkan, dianggapnya lunas gitu. Bayangin itu ya, kalau tadi kita lihat orang itu berutang sama rajanya itu wow begitu banyak, begitu mengerikan. Mengerikannya kenapa? Orang itu diutang seumpama 10.000 talenta. 1 talenta itu sama dengan 10.000 dinar. Bayangin aja, 1 dinar itu upah harian seorang pekerja. Kalau zaman segini ya mungkin 1 hari 100.000 gitulah ya. 100.000 dikalikan 10.000, dikalikan 10.000 lagi. Banyak ya? Banyak banget. Jadi orang ini, pegawai ini utang sama raja. Dia ketika minta, "Tuh raja aku gak bisa bayar ini, ampuni ya Tuhan, raja tolong." Gitu ya. Akhirnya apa? Raja berbelas kasihan, diputihkan, dilunaskan, tidak ada hutang lagi. Ternyata orang ini ngutangin juga orang lain. Nah, utangnya berapa? Utangnya itu cuman 100 dinar. Bayangin ya, 100 dinar dibandingkan 100 juta dinar, utang sama rajanya 100 juta dinar. Orang lain utang sama dia 100 dinar, dihajar, dipukulin, dimasukin penjara. Untungnya ada teman-teman yang lihat, ngelaporin sama rajanya. Wah, rajanya marah banget, marah besar. Ya, marah besar.
Dan anugerah itu seperti orang itu tadi. Utangnya begitu banyak, tapi apa? Diputihkan, dianggap lunas, gak usah bayar sepeser pun. Tapi apa? Dia tidak bisa mengampuni juga orang yang hutang sama dia. Nah, kita mau belajar sama-sama dari ilustrasi ini, dari firman Tuhan ini, bahwa ketika kita sudah menerima anugerah yang besar itu dari Tuhan, kita selayaknya juga boleh juga memberikan anugerah. Mungkin kalau ada orang-orang yang bersalah kepada kita harus mengampuni. Karena apa? Percayalah guys, dosa kita, kesalahan kita itu lebih besar dari kesalahan teman-teman kita atau mama kita atau lause-lause kalian mungkin bahkan. Atau siapapun ada orang di dalam hidup kalian yang begitu menyakiti hati kalian, yang begitu mengecewakan kalian. Ingat, dosa kalian lebih besar dan engkau sudah dibayar lunas, gratis, tis, tanpa membayar sepeser apapun. Ya, oleh karena itu kita harus mengampuni. Karena apa? Karena kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan doa ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Susah enggak guys? Jaminan, susah. Nah, Saudara juga pernah ngalamin, susah. Susahnya pakai banget. Ya, susah banget. Tapi yuk kita sama-sama belajar. Nah, proses belajar kita hidup ini belajar terus kan? Belajar. It's okay. Susah. Lama. Enggak apa-apa. Ayo berjuang. Untuk kita boleh mengampuni orang-orang yang bersalah oleh kita. Dan juga karena semuanya itu kemurahan Tuhan. Nah, Pastor Ferry ingin mengajak kita menyanyikan sebuah pujian. Di pujian ini dikatakan, begitu besar dosa dan kesalahan kita. Ada pengampunan Tuhan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku, oh betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Teman-teman yang ada di rumah, Pastor Ferry mengajak setiap kita boleh saat teduh saat ini. Pastor Ferry ingin mendoakan setiap kita yang mungkin masih ada dosa-dosa yang masih kita belum selesaikan di hadapan Tuhan.
ataupun ada kesalahan orang lain yang belum sempat setiap kita ampuni. Joseph Eric ingin mendoakan setiap kita untuk ada terjadi pemulihan hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, hari ini mungkin masih ada dosa-dosa kesalahan Tuhan dan pelanggaran kami yang masih belum kami selesaikan di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Agar kami boleh dipulihkan Tuhan. Agar kami boleh mendapatkan pengampunan yang sejati dari Engkau sendiri Tuhan. Hari ini Tuhan, jika kami masih belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Tuhan tolong lembutkan hati kami Tuhan. Tuhan tolong. Kami percaya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Karena Engkau Tuhan, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dan kami mau menjadi serupa seperti Engkau. Lembutkan hati kami Tuhan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh dosa dan kesalahan kami. Segala pengampunan yang boleh kami lepaskan pada orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman di rumah, jangan lupa bejana untuk Tuhannya. Ya, bejana untuk Tuhannya diisi. Nanti kita boleh bawa kembali ke rumah Tuhan. Dan jangan lupa, ayat hafalan kita hari ini di Matius 6. Ayat yang ke-12. Matius 6 ayat yang ke-12. Dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita untuk kita boleh semakin hari boleh mengampuni orang-orang di sekitar kami. Kita mau berdoa ya bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang selalu kuat. Untuk kami boleh mengampuni orang-orang di sekitar kami yang bersalah kepada kami Tuhan. Dan kami boleh mengaku setiap dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Tolong kami untuk kami menjalani minggu depan ini yang penuh pengharapan, yang penuh sukacita bersama dengan Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan, teman-teman semua. See you and God bless you. Bye-bye.